Oke, semuanya udah kumpul ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, halo, hai. Hai, halo, hai, halo, halo, halo. Oke, sebelumnya di sini saya mau ucapin selamat datang untuk rombongan dari SMA Plus Asahan Bandung atas kehadirannya. Selamat datang di Museum Gedung Sate. Nah, sebelum kita masuk ke Museum Gedung Sate, di sini akan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Sebelum dimulai, gak asik dong kalau kita belum perkenalan dulu. Maka dari itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Riki Fadila dari Politeknik Negeri Bandung. Di sini saya akan menjadi tour guide yang akan membantu perjalanan Anda selama di Museum Gedung Sate. Sebelumnya, saya mengucapkan luar biasa ucapan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya untuk tim dari SMA Plus Asahan Bandung karena rekan-rekan udah bisa hadir tepat waktu dengan antusias yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, kelihatannya teman-teman sudah semangat. Namun di sini saya ingin mengecek kembali semangat dari teman-teman dengan tagline. Kalau misalnya saya bilang mana semangat ya, teman-teman boleh jawab membentuk hati, moi moi bu. Oke, yang laki-laki harus ikut untuk cobain gitu. Gimana sih semangatnya di pagi hari ini? Ngejawab salah udah semangat, semangat pagi udah semangat. Coba kalau kita pakai jargon tagline masih ada nggak semangat ya? Semuanya SMA Asal mana semangatnya? Oke, kita untuk kita semua. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di Gedung Sate dan akan menuju ke Museum Gedung Sate. Sebelumnya ada yang udah pernah ke Gedung Sate belum? Oke, mungkin udah ada yang pernah, ada yang cuma sekelewat doang gitu ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang sekelewat doang atau mungkin udah pernah ke Gedung Sate tapi belum tahu isiannya, di pertemuan kali ini teman-teman bakal belajar banyak hal tentang sejarah dari Gedung Sate yang bakal teman-teman dapetin di Museum Gedung Sate. Nah, selama 2-5 menit ke depan mungkin ya, saya akan menceritakan tentang apa sih yang akan kita lakukan di Museum Gedung Sate. Nah teman-teman, banyak hal yang bisa kita dapetin di Gedung Sate nanti. Namun sebelum kita mulai, di sini saya ingin memberitahu terlebih dahulu apa aja sih yang ada di dalam Gedung Sate atau fasilitas sekitarnya supaya teman-teman bisa memanfaatkannya. Yang pertama, tadi teman-teman dari SMA Islam itu dari Cibaduyut, benar nggak? Nah mungkin tadi ada yang dari Cibaduyut gitu ya, kejebak macet gitu ya, macet kan tadi? Oke, ternyata ada yang macet, ada yang enggak, mungkin yang datangnya subuh nggak macet gitu ya. Nah mungkin yang tadi udah macet-macetan gitu tapi pegel sekarang gitu ya, udah macet-macetan pegel, boleh langsung duduk aja karena ya seperti yang teman-teman lihat ya, di sini ada taman. Salah satu fasilitas yang ada di Gedung Sate adalah taman. Boleh teman-teman pakai. Terus buat teman-teman yang pengen ke air, pengen ke WC, itu di sebelah sana ada Bank BJB kan ya. Nah itu boleh ke bawah aja, terus ke belok kanan, di situ ada WC yang nyatu sama kantin. WC aja punya pasangan gitu, masa kamu enggak? Bercanda teman-teman. Nah terus nanti di Gedung Sate, lebih tepatnya di Museum Gedung Satenya, nanti di sana juga ada WC teman-teman. Mungkin yang sekarang belum kebelet, tapi nanti di dalam kebelet, itu nanti waktu masuk boleh langsung aja belok kiri. Di sana juga ada WC. Selain itu teman-teman bakal dapat fasilitas tentang ilmu, tentang Museum Gedung Sate, bakal membicarain tentang sejarah dari Gedung Sate. Nanti bakal ada tulisan-tulisan sejarah. Mereka memfasilitasi ilmu yang luar biasa. Nanti teman-teman boleh baca, tapi bakal ada juga guide yang ngejelasin di dalam teman-teman. Nah, selain itu teman-teman juga bakal difasilitasi front office dan juga edukator. Fungsinya front office itu sebagai sarana informasi di depan yang bakal menyambut teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain gitu perihal, Kak ini WC di mana gitu ya. Misalnya tadi saya bilang belok kiri tapi nggak tahu gitu belok kirinya di mana, boleh ditanyain ke front office-nya. Fungsinya edukator, kalau fungsinya edukator buat apa? Fungsinya edukator itu untuk nge-guide teman-teman, simpelnya kayak gitu. Tapi karena dari kami sudah menyediakan guide, jadi sudah tidak perlu lagi edukator, gitu teman-teman. Nah, selain itu nanti juga teman-teman bakal ketemu sama ruang interaktif. Ini luar yang paling asik, ruangan yang benar-benar asik. Kenapa? Karena gak monoton gitu. Setelah tadi di awal mungkin nanti teman-teman waktu di dalam bakal mempelajari tentang Museum Gedung Sate, sejarahnya gimana, bangunannya gimana, udah molotok gitu sampai namanya sejarah. Nanti bakal ada ruang interaktif teman-teman. Ada 3. Yang pertama ada film, pemutaran film sejarah tentang Gedung Sate. Yang kedua bakal ada ruang interaktif yang di dalamnya bakal ada cahaya-cahaya yang luar biasa. Terus yang ketiga ada juga simulasi penjajahan. Ayo, apa coba simulasi penjajahan? Nanti bisa teman-teman dapetin jawabannya di dalam.
Sebelum nanti teman-teman masuk ke dalam, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terlebih dahulu sekiranya apa aja sih yang bakal teman-teman dapat di dalam Museum Gedung Sate. Di Museum Gedung Sate, teman-teman bakal mempelajari tentang sejarah dari gedung sate. Nah, bakal banyak fakta-fakta unik dan juga fakta yang teman-teman pelajari. Mungkin yang pertama, teman-teman mungkin agak berpikir gitu ya, lah kenapa namanya gedung sate? Nah, faktanya gedung yang dibangun pada, nah ada yang tahu nggak kapan gedung ini dibangun? Mungkin udah ya dari zaman SD, mungkin udah ada tuh kan pelajaran PS. Mungkin ada yang udah tahu kapan gedung sate dibangun? Ya, bener banget. 1920 loh ya teman-teman. Awal gedung sate mulai dibangun. Ada yang udah lahir? Belum ya. Kalau udah reinkarnasi kali ya, belum pasti. Atau mungkin orang tuanya dari teman-teman juga masih berbentuk atom gitu ya, masih belum jadi orang. Bercanda teman-teman. Ya, jadi dari tahun 1920 itu awal mula gedung sate dibangun. Yang saat ini gedung sate digunakan sebagai kantor gubernur. Muncul pertanyaan baru, apakah dari dulu gedung sate digunakan sebagai kantor gubernur? Tidak, teman-teman. Ya, jadi pada zaman dahulu itu gedung sate disebut sebagai tempat departemen, pekerjaan hukum dan juga pengelolaan perairan. Yang kalau dalam bahasa Belanda itu disebut Water and Waterstaat. Nah, ternyata faktanya itu zaman dulu gedung sate namanya Water and Waterstaat gitu ya teman-teman. Terus kenapa sekarang ini gedung sate? Nah, ini fun fact teman-teman. Jadi kita lidah-lidah letah-letah orang sudah ada jelas gitu buat nyebut Water and Waterstaat. Jadi susah. Nah, karena anuannya itu yang atasnya gedung sate, anuannya gedung sate yang di atas itu. Nah, karena bentuknya kayak sate, akhirnya dibilanglah gedung sate. Padahal kayak bukan sate gitu. Nah, mulai gitu satu kata menarik bahwa atasan gedung sate itu yang moncong itu bukan sate teman-teman ya, bukan sate gitu kayak. Bukan sate. Terus apakah? Nah, jadi atasan dari gedung sate itu tuh penangkal petir. Si daging-dagingnya 6. Kan ada tuh ya di atas dulu. Ada kan 6 bulatan itu. Nah, itu tuh menunjukkan biaya pembangunan dari gedung sate yang besar nominalnya adalah 6 juta golden. Pada zaman itu ya. 6 juta golden itu kalau dirupiahin sekitar 50 miliar doang. Doang nggak tuh? Bayangin kalau dibeliin micin satu dunia dapat tuh, satu dunia pakai seklek. Bercanda ya nggak boleh ya ngejudge makanan, bumbu makanan kayak gitu. Ya kepintaran tuh kembali lagi ke orang ya kan ya, bukan dari micin. Tapi tetap aja kalau makan micin 50 miliar, benar. Nah teman-teman, back to topic. Dua fakta menarik yang tadi saya jelasin itu tuh udah sesuatu yang kayak gitu, sesuatu yang gimana sesuatu yang gitu ya, sesuatu yang sangat menarik gitu. Itu tuh baru awalan doang gitu yang saya paparin. Terus ada apa sih yang bakal kita dapetin di dalam gedung sate? Pasti bakal banyak banget informasi yang teman-teman dapetin di museumnya ya. Jadi buat teman-teman, saya harap teman-teman bisa lebih semangat lagi untuk menggali informasi yang ada di Museum Gedung Sate. Satu lagi mungkin ya buat tambahan supaya teman-teman bisa makin terangsang kembali gitu ya semangatnya untuk menggali tentang Museum Gedung Sate, untuk mengetahui sejarah dari Gedung Sate. Ada arsitektur yang luar biasa. Nah, siapa arsitekturnya? Ada yang tahu? J apa? J Burger, bukan burger ya, tapi Gerber ya. Mungkin teman-teman yang suka ngafalinnya dari kata-kata yang teman-teman tahu, mungkin ngafalinnya tentunya ke burger. Tapi hati-hati, burger, Gerber ya. Yang nggak saya salah, itu ngetes konsentrasi teman-teman ya. Jadi Insinyur Johan, kita pelajari Insinyur Johan ya teman-teman. Jadi Insinyur Johan ini berasal dari Universitas Delft. Yang mana Universitas Delft saat ini itu menjadi top 10 universitas terbaik di bidang arsitektur. Kebayang sih, universitas yang saat ini jadi top 10 itu anak lulusannya ngerjain gedung sate. Kira-kira seperti apa sih gedung sate ini? Gimana sih arsitekturnya yang bakal gedung sate ini adalah salah satu gedung yang disebut-sebut sebagai gedung termewah yang ada di dunia. Karena ya, memang bisa kita
kokoh gitu ya, pasti emang ada sesuatu yang diberikan oleh arsitektur yang luar biasa itu. Nah teman-teman, dari 3 fakta tadi aja agaknya udah banyak banget yang bakal bisa kita cari-cari lagi gitu di dalam ya, dan tentunya sangat menarik. Namun sebelum ditutup nih ya pembukaannya, ada 3 hal yang ingin saya informasikan kepada teman-teman yang tentunya harus ditaati. Yang pertama, ketika di dalam teman-teman nggak boleh bawa makanan dan minuman, ya. Jadi jangan tuh ntar berbawa seblak gitu ke dalam ambil materi makan, nggak boleh. Yang kedua, hormati sesama pengunjung gitu teman-teman. Nanti teman-teman di sini bakal ketemu sama pengunjung lainnya, yang saya harap kedewasaan dari teman-teman bisa gitu ya ditunjukkan. Jadi kalau ada pengunjung lain, hormati, saling menghormati. Dan yang ketiga, jangan ada yang menyentuh barang yang nggak boleh disentuh, please gitu ya, jangan sampai. Mungkin nanti ada barang-barang yang emang boleh disentuh, kayak misalnya salah satunya itu alarm. Nanti alarm itu boleh disentuh teman-teman. Nah tapi ada juga barang-barang yang nggak boleh disentuh, nanti ada tulisannya tidak boleh disentuh. Nah untuk barang-barang yang tidak boleh disentuh, jangan teman-teman sentuh. Ingat ada 3 hal yang harus teman-teman taati. Yang pertama apa tadi? Jangan bawa makanan dan minuman. Yang kedua, hormati sesama wisatawan, sesama pengunjung. Dan yang ketiga, tidak boleh apa? Memegang barang yang emang tidak boleh dipegang. Oke, gitu aja teman-teman ya. Briefingan dari saya. Saya harap apa yang tadi sudah saya spill dikit-dikit itu teman-teman bisa lebih semangat lagi. Dan juga untuk hal-hal yang mungkin bisa menjadi tanda tanya buat teman-teman, itu bisa teman-teman dapetin lagi di dalam. Nanti teman-teman di dalam bakal ketemu sama Kak Wahyu ya. Kak Wahyu bakal ngejelasin isian dari Museum Gedung Satenya. Jadi itu aja yang bakal saya sampaikan di awal. Jangan lupa untuk ingat-ingat begitu ya briefingan yang saya kasih, aturan-aturan yang saya kasih, dan juga sedikit-sedikitnya hal yang memunculkan pertanyaan itu nanti boleh ditanyain ke Kak Wahyu ya teman-teman. Saya Diki Fadila, sampai jumpa kembali. Oke, halo semuanya, selamat siang. Oke, sekarang bertemu dengan Kak Wahyu ya. Tadi udah di briefing ya sama Kak Riki. Ya, teman-teman gimana nih perasaannya? Setelah tadi udah di briefing sama Kak Riki, gimana coba perasaannya? Tenang, ngantuk, penasaran. Riki spill apa aja sama Kak Riki? Oh, oke. Sekarang kita udah ada di Museum Gedung Sate. Kita bakal melihat langsung apa sih yang ada di Museum Gedung Sate. Terus tadi yang udah dijelasin sama Kak Riki itu bakal kita dapetin di dalam. Oke teman-teman, di belakang saya teman-teman bisa lihat peta dari Gedung Sate. Mungkin bisa teman-teman lihat Gedung Satenya ada di pusat kota Bandung. Di bawah sini ada apa? Ya, daerahnya dari Polon dan lain-lain. Dari sini ada Lembang. Nah mungkin teman-teman banyak yang bertanya kayak, itu Lembang dulunya apa sih? Kalau Gedung Sate yang dulunya pusat pemerintahan sampai sekarang masih dipakai sebagai pusat kota Bandung gitu ya. Terus kalau Cibaduyut dulunya apa? Nah, gitu ya. Ini akan saya jawab. Mungkin tadi udah di-spill sama Kak Diki atau belum? Kalau belum nggak apa-apa bakal saya jawab. Nah, jadi teman-teman, Gedung Sate yang saat ini dijadikan sebagai pusat pemerintahan itu dari zaman dulu sudah digunakan gitu. Bahkan pada zaman dahulu itu Gedung Sate mau dijadiin sebagai pusat pemerintahan karena kota Bandungnya pengen dijadiin ibu kota teman-teman. Kebayang gak kalau kota Bandung beneran jadi ibu kota? Macet. Iya macet, tampangnya melihat teman-teman macet aja terus. Sekarang aja yang belum jadi ibu kota macet, apalagi jadi ibu kota macet ya, makin panjang gitu. Nah teman-teman, jadi emang udah dari zaman dulu gitu ya, wilayah-wilayah sini, wilayah-wilayah Gedung Sate itu emang dijadikan sebagai pusatnya kota Bandung. Ternyata dari zaman dulu. Nah terus kalau Cibaduyut gimana Kang? Nah terus kalau Lembang gimana Kang? Nah itu juga sama teman-teman. Dari zaman dulu itu Lembang udah dipakai gitu sebagai tempat-tempat bercocok tanam. Yang di daerah Cibaduyut, Kopo, yang mungkin bisa teman-teman lihat nggak semaju yang ada di pusat kota gitu ya. Dari dulu emang sudah seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya ya teman-teman, ini fakta. Fakta menarik gak ya? Menarik sih untuk saya. Faktanya, pada zaman dahulu, sering banget ya berapa kali coba saya ngomong pada zaman dahulu. Boleh teman-teman hitung ya, nanti boleh dihitung, kumpulin di akhir yang benar berapa tadi ya. Pada zaman dahulu, itu tuh asalnya ibu kota. Disimpannya
bukan mau di Bandung, bukan mau di daerah pusat Bandung ya maksudnya, tapi mau di daerah kota. Ya jauh lah sekarang gimana dari kolong macet, macet. Nah kalau zaman dahulu itu tuh bukan macet, ya secara ini motor belum kayak sekarang. Tapi dari zaman dulu tuh air susah banget dapat air. Ataupun sekali ada yang banjir. Dan jadi banyak minusnya lah gitu teman-teman. Akhirnya lah pusat pemerintahannya dipindahin ke daerah sini, ke daerah yang gedung sate ini. Gitu ya. Jadi udah kejauh kan kenapa gitu gedung sate ini bisa ada di sini karena emang pusatnya di sini. Kenapa nggak di Cibaduyut, nggak di daerah Dayakolot? Dulu pengen di sana, tapi sayangnya di sana susah gitu ya, tidak mendukung banjir, susah air bersih. Jadinya cari alternatif lain dan akhirnya terbentuk lagi. Ya, sekarang teman-teman kita berjalan lagi menuju ruangan terakhir kita, jalan. Nah, sekarang kita udah ada di ruang interaktif, teman-teman. Ya, kepada Cengha, kita ada di ruang interaktif, teman-teman. Nah, tadi udah di-spill mungkinnya sama Kak Riki, kayak di ruang interaktif itu bakal asik-asikan. Ya, benar teman-teman. Ada 3 kegiatan yang bisa kita lakukan di sini. Yang pertama, di ruang film, teman-teman bisa melihat film sejarah singkat tentang gedung sate. Mungkin dari tadi teman-teman udah melihat gitu ya, kayak gimana gedung sate dibangun, arsitekturnya kayak gimana. Dan nanti bakal ada penjelasannya di dalam secara singkat. Jadi mungkin ada beberapa hal yang belum teman-teman tangkap, itu bisa teman-teman dapetin di dalam. Ruangannya bukan kayak bioskop ya teman-teman, adem. Nah yang kedua ada lorong interaktif nih depan teman-teman nih. Ini lorong interaktif namanya. Cahayanya dari sini. Nah cahayanya tuh viral teman-teman di TikTok. Padahal itu rusak. Gak paham saya juga kenapa viral. Jadi itu sebenarnya cahayanya rusak. Nah jadi pakai videonya video yang beginian, video muter-muter doang tapi viral. Sebenarnya ini tuh lebih interaktif lagi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman jalan, di sini tuh ada awan teman-teman. Kalau misalnya jalan, awannya buka terus ada film apa gitu di bawah itu. Di situ tuh ada gedung sate. Jadi ada gedung sate. Pokoknya sejauh dengan gedung sate lah. Nah sebenarnya kayak gitu. Tapi karena rusak, jadinya bentuknya muter-muter doang, tapi viral. Ya, gitulah ya kekuatan dunia online. Nah jadi sebenarnya kalau yang udah benar gitu ya, insya Allah sedang dalam masa perbaikan, itu teman-teman nanti bisa melihat awan-awannya kalau diinjek melebar gitu. Ruangan ketiga ada ruang apakah? Ruang yang ketiga di sini ada ruang simulasi penjajahan. Ayo, traveling. Apa ini maksudnya simulasi penjajahan gitu ya? Nah, jadi di sini tuh ada ruangan. Teman-teman bisa lihat ya di sini ada TV. Ya, bisa lihat TV-nya. Teman-teman bisa masuk ke depan. Iya, kita masuk dalam TV-nya ya. Nah, jadi di TV ini ada virtual ketika ada orang yang lagi kerja rodi. Nah, kalau kita masuk sini kita masuk tuh. Nah, ya kan? Nah, di situ kita bisa foto-foto teman-teman ya. Nah, jadi ada 3 ruang interaktif memang di sini. Maka teman-teman yang pertama nanti bisa nonton dulu. Kalau udah beres nontonnya, bebas mau ke foto-foto di lorong boleh, mau di ruangan yang simulasi penjajahan itu juga boleh. Iya, ada satu lagi yang kelewat. Kenapa kelewat? Rusak juga teman-teman. Nih di sini ada balon udara ya. Kalau teman-teman naik, itu ada VR. VR bisa dipakai. Kalau ditonton itu ada video tentang gedung sate juga teman-teman. Sayangnya lagi rusak. Kak, kok kayaknya dari tadi rusak dulu. Ya itulah teman-teman. Mungkin teman-teman juga tahu gitu ya. Lagi rame kan ya sekarang juga udah rame lagi. Nah ini tuh rame itu sebenarnya dari sebelum viral udah rame teman-teman. Dari sebelum ini bisa sampai 1000 orang loh yang datang dalam sehari. Kebayang kan 1000 orang yang datang mincek-mincekin balon udara, dari rusak dirinya gitu ya. Nah tapi teman-teman sampai sekarang masih belum ada perbaikan yang benar-benar membuatnya jadi baik. Jadi buat teman-teman di sini ya, kakak mau minta bantuannya, boleh sambil di follow gitu Instagramnya Museum Gedung Sate. Terus boleh teman-teman sambil komen, Kak itu balon udaranya saya pengen pakai dong, kenapa masih rusak? Komen aja, gak apa-apa teman-teman, biar ada perbaikan. Gitu. Toh teman-teman juga bayar kan ya kesini ya, apa yang teman-teman udah kasih, kita juga harus memberikan yang terbaik gitu ya. Jadi teman-teman udah bayar, teman-teman juga punya hak untuk berkomentar untuk mendapatkan yang terbaik gitu teman-teman. Nah berhubung ruang interaktif ini adalah ruang terakhir kita, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya udah buat teman-teman yang udah aktif nih ya di dalam gedung sate. Mungkin nanti di akhir bakal ada briefingan terakhir atau closingan dari Kak Fauzan, nanti teman-teman berlangsung keluar. Tapi buat teman-teman yang mengidap HIV ya, ada yang mengidap HIV, hasrat ingin pipis
Kalau ada yang pengen itu nanti di lorong luar boleh langsung ke kanan, itu toiletnya teman-teman. Yap, saya Wahyu, terima kasih sudah mendengarkan saya. Bakal ada briefing yang terakhir, teman-teman. Mangga boleh langsung aja ke ruangan terakhir, ya. Sambil keluar aja. Nanti di situ bakal ada lorong-lorong, kalau mau foto-foto boleh. Kalau udah beres, boleh langsung keluar bakal ada kelasnya. Oke, tadi di awal ada halo hai ya. Coba di sini kita akan mengakhirinya dengan yang lebih Sunda gitu ya. Sampurasun, sampurasun, rapes. Udah ya, rasanya rapes aja udah ya. Oke teman-teman, di sini tadi udah dikenalin mungkin sama Kak Wahyu. Di sini saya Fauzan akan mereview apa aja sih yang udah dari teman-teman dapat. Nah teman-teman, tadi teman-teman udah dapat ya ilmu-ilmu yang luar biasa Kak ya. Mulai dari sejarah gedung sate kayak gimana, arsitekturnya siapa, bahkan tadi dijelasin juga ya arsitekturnya berasal dari sekolah mana. Udah in-depth banget gitu ya rasanya. Tadi juga udah ada fakta-fakta menarik yang udah teman-teman dapetin. Teman-teman udah tahu kan anuannya gedung sate? Bahasa nyebutnya anuan ya. Ujungannya gedung sate. Ternyata itu bukan sate ya, tapi apa? Iya, nangkal petir. Yang jumlahnya ada berapa? Iya, nah ini kayaknya saya review juga udah pada oke ya, ternyata alhamdulillah udah pada nyimak. Ya, jadi benar banget teman-teman, tadi kita udah belajar banyak tentang museum gedung sate. Di museum gedung sate tentang gedung sate, teman-teman udah tahu sekarang bahwasannya gedung sate ini dibuatnya 6 juta gulden ya, 50 miliar teman-teman kalau dirupiahin. Teman-teman juga udah belajar siapa arsitekturnya ya, bukan Berger tapi Johann Gerber, bukan burger ya. Nah terus tadi teman-teman juga udah dapat banyak informasi tentang gedung sate, bahkan dikasih tahu juga bahwa misalnya ada simulasi apa penjajahan, itu teman-teman udah bisa makin relate lagi ya sama keadaan yang ada di zaman. Tapi teman-teman, rasanya nggak lengkap kalau teman-teman belajar tentang gedung sate, tapi nggak ke gedung satenya. Tapi sayangnya waktu kita udah selesai, jadi saya harap teman-teman bisa lagi ikut tur kita, tapi tur kita selanjutnya akan mengunjungi atasan dari gedung sate. Mungkin teman-teman pengen melihat view dari atas gedung sate, itu teman-teman bisa banget, tapi nggak sekarang. Teman-teman bisa ikut di tur-tur selanjutnya karena waktu kita sudah selesai. Seperti itu teman-teman. Terima kasih, saya Fauzan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mungkin untuk plottingan keluarnya sama kayak sebelumnya, udah ada plottingan kan teman-teman, pulangnya bareng siapa, hati-hati karena cuacanya sudah mendung, hati-hati di jalan, hati-hati di jalan. Terima kasih, sampai jumpa, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.